9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Oke, selamat siang semuanya. Sudah bersama kita hari ini dan semua sudah hadir di sini juga pastinya. Semoga kalian semua enjoy menikmati suasana-suasana dan hari yang cerah ini ya, di Yogyakarta pastinya. Dan kita juga nanti bisa seru-seruan bareng sama kita di sini sambil menunggu nanti akan ada sesi edukasi ya. Dan di sana sudah hadir Mbak Berna juga ya. Oke. Sembari menunggu yang lainnya juga datang, kita akan coba hibur berbagi dengan lagu-lagu selanjutnya.
Wis tau ojo apa karepe atimu Oke, kita lanjut ke sesi request. Silakan Mbak Nina. Terima kasih Mas.
sekarang kita selamat siang dulu sebelumnya semuanya teman-teman. Sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Amal Ghazali. Beliau adalah seorang pakar agrobisnis yang sangat-sangat hebat tentunya. Siapa juga yang gak kenal dengan beliau? Mungkin dengan pertanyaan pertama ya, kalian juga mungkin kaget. Dari profil beliau yang telah saya searching juga, ternyata beliau merupakan salah satu pakar agrobisnis yang sangat-sangat hebat, dan sekarang ini sedang ada program itu ya Pak, untuk petani yang menolong negeri. Itu saya baca di Tribun, kalau benar bagaimana itu Pak maksudnya dari petani menolong negeri? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman sekalian. Terima kasih Mirna, tapi nggak sehebat itulah. Memang petani ini dulu para pendiri republik ini, terutama para ulama kita, salah seorang pendiri NU itu mengatakan petani adalah penolong negeri. Tapi kenyataannya sekian puluh tahun ini berjalan, posisi petani itu seperti ayam. Kalian pernah lihat ayam? Ya, seperti ayam gimana itu Pak? Waktu ada orang sunatan, ada orang hajatan kawinan dipotong. Waktu nenek kita meninggal dipotong juga, dibuat selamatan, disembelih. Ya. Seperti itulah petani. Ketika negara ini sedang pesta politik, entah rebutan posisi wali kota, bupati, gubernur, presiden, petani menjadi dagangan yang paling seksi. Paling seksi itu maksudnya gimana ya Pak? Jadi kena dari berbagai sisi gitu ya? Karena populasinya besar. Kira-kira 65% pemilu legislatif maupun pilpres itu, Iya. pemilik suaranya 65% kira-kira dari rumah tangga petani. Sedikitnya kira-kira 33 juta rumah tangga petani. Kalau satu kakak itu 3 orang dewasa, berarti 90 juta mata pilih yang itu dari keluarga petani. Tentu yang menarik buat para jurkam, para kandidat adalah mendekati petani untuk bisa menang. Tetapi ketika pesta itu selesai dan situasi sudah kembali ke sedia kala, petani lagi menjadi korban. Nah, nanti bagaimana penjelasan petani menjadi korban itu di sesi berikutnya. Di sesi berikutnya ya Pak ya, karena saya juga lihat kalau dari sisi pandang saya itu banyak sekali petani yang dirugikan. Contohnya aja dengan tengkulak-tengkulak yang mematok harganya terlalu tinggi. Jadi dijual petani dengan harga yang murah, tapi tengkulak itu udah memberikan ke penjual berikutnya itu dengan sangat tinggi gitu Pak. Jadi kan terkesannya sangat-sangat mahal, padahal yang diterima petani tidak sebanding dengan yang dijual sama tengkulak gitu Pak. Itu bukan salahnya tengkulak. Bu. Seringkali masyarakat atau media mainstream itu memberikan stigma negatif kepada tengkulak. Tengkulak itu bagian dari ekosistem yang memang harus ada. Bahkan di banyak tempat posisi tengkulak ini seringkali lebih penting daripada posisi pemerintah daerah. Oh begitu. Karena mereka juga sering menjadi solusi. Problem mendasarnya sebenarnya bukan di tengkulak. Problemnya adalah dari dulu sampai hari ini tidak ada kemauan yang serius dari pemerintah untuk membenahi problem distribusi. Oh gitu. Sehingga ada gap harga dari tingkat petani ke end user terlalu lebar. Misalnya begini, untuk jenis sayuran, apakah cabai atau sayur atau sawi, bahkan kangkung, itu dari petani ke meja makan, kalau Mirna jajan di warung itu, itu melewati 7-8 titik rantai distribusi. Kalau masing-masing ambil untung 10 atau 15%, dikalikan 7 atau 8 berarti sudah banyak sekali. Nah, kenapa itu terjadi? Karena pertama, memang petani itu lemah. Yang kedua,
tidak ada upaya yang sistematis dan serius untuk memperpendek rantai distribusi ini. Gitu. Kalau maaf Pak, saya potong, kan sekarang juga ada aplikasi Petani Hub seperti itu. Mungkin itu bisa, apakah itu salah satu upaya untuk memperpendek rantai tadi, atau menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak dari aplikasi tersebut gitu Pak? Nah, itu baru kalau di teknologi itu baru levelnya itu POC, Proof of Concept. Belum bisa masuk ke fase commercial trial. Jadi banyak startup itu membuat aplikasi ini lebih berfungsi sebagai calo baru, menjadi kolonialisme digital versi baru. Nah, idenya bagus, tapi tidak semudah itu. Kembali ini harus peran negara. Tidak bisa ini diberikan kepada pasar bebas untuk mengatur ini. Aplikasi-aplikasi yang ada ini ya sebenarnya mempermudah atau malah memperlambat Pak? Atau malah mempersulit? Pertama begini, Indonesia ini luas, ya. Penduduknya banyak. Aplikasi ini kira-kira 10 tahun lagi belum tentu bisa mengadopsi 5% dari market size. Ya. Jadi tidak bisa diselesaikan hanya dengan aplikasi itu. Itu kan hanya tools. Itu ya. Kita seringkali terjebak, semua orang ngomong euforia revolusi 4.0. Yang alat ya hanya alat. Ini sebenarnya lebih ke yang dibutuhkan adalah politik pertanian negara ini seperti apa. Sampai hari ini saya melihat tidak ada arah politik pertanian yang menuju apa yang dicita-citakan para pendiri negara ini. Jadi petani ya seperti ayam tadi. Iya, masih belum sesuai ya Pak, masih ya. Istilahnya masih tertindas gitu ya Pak ya. Nggak ada Atau salahnya juga, kita bilang tertindas. Karena begini, petani ini kelompok sosial yang paling lemah di antara kelompok sosial di Republik ini. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman di perkotaan, kaum buruh, kaum pekerja, kita nggak bicara kelas menengah. Ya. Kelas menengah ini makhluk yang lain lagi. Ya. Kita punya kelas menengah di Indonesia ini mungkin di Asia ini terbesar, Asia Tenggara ya, hampir 100 juta orang. Anak-anak seperti Mirna, seperti teman-teman ini jumlahnya kira-kira 100 juta. Pendidikannya mulai bagus, daya beli tinggi karena punya pendapatan, dan umumnya kelas menengah seperti ini vokal karena dia punya uang, nggak ada tuh rasa takut, vokal banget. Nah, vokalnya kelas menengah kita ini sayangnya tidak diarahkan kepada perubahan struktur politik dan struktur sosial agar kemiskinan di level petani ini berubah. Justru sebaliknya, kelas menengah kita ini menjadi sangat manja, sangat rewel ketika ada kenaikan hasil panen, harga misalnya di pasar Beringharjo misalnya harga cabai naik Rp2.000 saja. Ya. Itu ributnya Iya. bukan main, koran KR, koran lokal ini. Semuanya langsung Semua publikasi ribut. itu. Ya. Padahal uang 2.000 berapa sih? Ya, Dan itu betul. tidak sampai dinikmati petani loh. Nah, cilakanya media massa mainstream kita pun pemahamannya tentang masalah ini sangat terbatas, sehingga mereka terbawa oleh irama cerewetnya kelas menengah. Ya. Itu. Padahal kenaikannya itu hanya sedikit, tapi diributkannya minta ampun toh Minta Pak. ampun. Yang kedua, petani selalu dihadapkan oleh keputusan negara, keputusan pemerintah, khususnya menyangkut hal yang disebut dengan inflasi. Inflasi ya. Nasib petani selalu kalah dengan isu inflasi. Ya benar. Karena memang di satu sisi
setiap 1% kenaikan inflasi itu akan menyumbang penambahan jumlah orang miskin sekian ratus ribu. Kalau dalam jangka waktu tertentu misalnya 6 bulan terus inflasi naik terus, ya berarti jumlah orang miskin akan bertambah. Tetapi harus diingat, orang miskin paling banyak itu juga petani gitu. Iya benar-benar Pak. Dan juga paling, kalau tadi di topik awal kita kayak pemilihan-pemilihan, tapi mereka paling butuh dengan petani. Saat sudah tidak butuh, mereka seperti ya sudahlah, seperti itu ya Pak ya. Itulah faktanya, bukan katanya. Bukan katanya, udah faktanya ya Iya, itu Pak. faktanya. Lalu kalau menurut Bapak sendiri masalah paling terberat gitu Pak di pertanian, apalagi di Indonesia itu, yang udah Bapak Bapak tahu gitu, udah banyak pengalaman Bapak, menurut Bapak itu masalah seperti apa yang benar-benar serius tentang pertanian Pak? Jadi gini, kebetulan ini hari tani Iya. kemarin tanggal 24. Pertama, petani kita ini umumnya pendidikannya rendah, daya beli rendah, ya, akses ke sumber pembiayaan sangat terbatas. Sementara pemerintah memang sudah ada sejak kira-kira 15 tahun lalu ada program namanya kredit usaha rakyat untuk pertanian ini. Tetapi penyerapannya untuk pertanian ini rendah dibandingkan sektor-sektor bisnis yang ada di kota. Yang ketiga, problem petani kita itu tadi pendidikan rendah, daya beli rendah. Kira-kira 65%-nya itu udah usia senja. Usia-usia yang sudah agak sulit diajak berpikir tentang inovasi, berpikir menerima teknologi. Karena umumnya mereka menjadi petani karena keturunan, bukan karena pilihan profesi yang didasari pada pendidikan yang cukup untuk itu. Jadi semua ya, karena petani rata-rata apalagi di Indonesia ya Pak, itu udah merupakan keturunan Ya terpaksa jadi petani karena bapaknya petani, neneknya petani. Gimana lagi, jadi itu saya ikut gitu. Kemiskinan struktural. Tetapi begini, ada perubahan yang sangat drastis di perilaku masyarakat kita setelah ekonomi membaik ini. Masyarakat ini bergeser ke kota. Masyarakat urban ini semakin banyak. Nah, pada posisi seperti itu diperkirakan 10 tahun lagi mungkin 65% lebih penduduk Indonesia ini akan ada di kota dan pinggir kota. Karena di kota umumnya pendapatannya lebih bagus, perilaku konsumsinya juga berubah. Lebih tinggi. Nah, itu akan lahir pertanian modern di pinggir-pinggir kota dengan konsep urban farming. Oh, saya baru tahu itu Pak. Nah, sejak kira-kira hampir 6 tahun lalu kami dan teman-teman bergerak di bidang ini, urban farming, dan yang terbaru kita punya konsep, mudah-mudahan ini tidak dibilang ketinggian narasi, kita mengembangkan apa yang kita yakini kita sebut dengan revolusi 7.0. Revolusi 7.0 melebihi revolusi 4. Saya nggak tahu, ini kan kita boleh saja membuat terminologi sendiri. Intinya begini, tidak boleh teknologi berjalan sendiri. Sekarang ini saya menganggap bahwa ada sesuatu yang salah tanpa kendali. Teknologi berjalan sendiri, sosial budaya jalan sendiri, lingkungan hidup jalan sendiri. Akhirnya mungkin kiamat lebih cepat itu akan terjadi. Nah, kita mencoba memulai harmonisasi antara teknologi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Maka kami di pusat riset kami, kita kembangkan itu, dan kalau teman-teman mungkin ada waktu, ada cukup biaya, boleh main ke tempat kita. Itu udah terrealisasi seberapa persen Pak, atau udah ada apa yang ini terrealisasi? memang baru 2-3 tahun inisiasi.
kita kembangkan yang namanya pertanian pangan ini dalam skala korporasi. Skala korporasi. Kalau yang ada sekarang secara turun-temurun ini, karena rata-rata kepemilikan lahan petani itu kecil sekali, nggak nyampe setengah hektar per kakak, itu sulit sekali untuk mereka hidup layak, apalagi yang disebut kaya. Nah, dengan konsep kita di Revolusi 7.0 ini memungkinkan terjadi yang namanya korporatisasi di pertanian dengan teknologi dan manajemen yang lebih modern, sehingga pendapatan petani itu sangat layak. Kita sudah fasenya itu bukan proof of concept atau commercial trial, tapi ini sudah proven sebagai bisnis. Ini sudah bisa dikembangkan dalam skala korporasi yang besar gitu. Jadi itu kalau saya tangkap juga seperti menaikkan taraf hidup para petani ya Pak ya? Iya. Supaya nggak Jadi terbilang ayam tadi ya Pak ya? bertani sebagai bisnis, bukan sebagai keterpaksaan, bukan sekedar hobi atau karena nggak ada pekerjaan lain. Jadi misalnya begini, di kebun riset kita itu dengan lahan kita yang hanya kurang dari 3.000 meter, termasuk kantor, termasuk untuk fasilitas pengolahan pasca panen, dari kebun yang hanya 3.000 meter itu setiap bulan sudah surplus kira-kira 35 sampai 40 juta. Itu 35. gaji, listrik, tenaga kerja semua sudah selesai. Kenapa? Kami kembangkan satu modal investasi, satu capex dan satu opex, tapi produknya banyak. Kalau teman-teman yang dikembangkan oleh petani yang lain atau teman-teman pergerakan yang lain, biasanya modal satu memproduksi satu komoditas. Oh iya. Kalau ini modalnya sama, Tapi banyak hasilnya komoditas. ya gitu. Jadi itu bisa lebih luas juga dan hasilnya juga lebih memuaskan kan Ya Pak? tentu, kan Mirna sekolahnya akuntansi Iya katanya. iya benar-benar Pak. Jadi Kira-kira kan begitu lebih. keuntungannya, cuannya ya Pak ya? Iya, cuan, lebih cuan. Gitu. Teman-teman, jadi kita balik lagi ke teman-teman live music tadi, nanti akan balik lagi di sesi selanjutnya. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan. Oh cantik, kan ku ingin mengganggumu. Tapi apa arti merindu selalu?
ya, hey ya. Sungguh aku sayang kamu. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Balik lagi dengan kita. Nah, sekarang juga ada tamu yang gak kalah spesial, yaitu Profesor Picus. Beliau merupakan ahli pakar pertanian dan juga inovasi dalam berbagai tumbuhan. Mungkin di sesi kali ini kita bisa langsung tanya ya dengan Bapak Profesor. Kira-kira inovasi seperti apa sih Pak? Tadi saya pertama dengar inovasi tumbuhan. Wah, itu tuh sepertinya modifikasi yang sangat-sangat unik gitu. Salah satu contohnya yang sudah dikembangkan gitu seperti apa Pak? Mbak siapa? Mirna. Mbak Mirna. Yang pertama jangan Pak, Oh, Mas. Mas, oh ya siap, Mas. Mas. Hancur. Ya. Mati. Alhamdulillah mati lampu. Jadi saya tuh ada 3 nama ya. Ada 3 nama, banyak sekali julukannya ya Pak ya. Kalau nama lengkap saya Agus Safianto. Itu kalau di kampus, kalau Pak itu belakangnya harus Agus, Pak Agus. Pak Agus. Nah, kalau Mas Picus. Nah kalau Kak, Kak Fian. Oh, Nah, jadi Kak. terserah. Yang pasti jangan Pak lah ya. Siap Pak. Itu yang pertama. Kedua, saya bukan profesor. Yang profesor sesungguhnya tuh Prof Nanang. Jadi saya ini Prof itu hanya panggilan teman-teman kepada saya karena dirasa ada beberapa inovasi yang saya kembangkan. Salah satunya adalah saya mengembangkan bakau air tawar. Jadi Bakau kalau air bakau selama ini orang taunya ya bakau itu di pantai, air payau gitu. Saya membuat bakau air tawar. Nah, apa yang saya pikirkan saat itu, saya memikirkan bahwa bukan cuma pantai, sungai-sungai pun mengalami abrasi. Nah, daripada nanti dibuat tanggul-tanggul yang dari semen dan sebagainya, kenapa tidak dibuat bakau, ditanam bakau yang selain dia juga menahan abrasi, juga bisa dipakai untuk pemijahan ikan, pemijahan udang, sungai dan sebagainya. Itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya, saya dan teman-teman juga berpikir begini. Negeri kita itu kan katanya negara agraris. Iya. Tapi banyak mungkin Pak pemuda idaman Pak Amal nih banyak bahan makanan yang kemudian justru kita malah impor. Anggur salah satunya. Yeah. Anggur salah satunya masih impor juga. Kemudian kami coba dengan beberapa teman itu mengembangkan di sini sekitar 136 jenis anggur jenis baru. Kita datangkan dari Ukraina, kita datangkan dari Italia dan sebagainya. Kita coba apakah dia bisa valid berbuah di negeri ini. Karena anggur itu kan dikembangkan hanya lewat stek. Yeah. Dan sudah ada lagu dari nenek moyang kita dulu yang mengatakan tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Kenapa tongkat kayu si anggur ini nggak bisa jadi tanaman? Yeah. Jadi kita coba. Itu kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya juga sama dengan meniru Pak Amal, sedang mencoba aqua agriculture, tapi dalam skala kecil. Kalau beliau kemarin dalam skala besar gitu ya. Skala besar kan ukuran badan juga. Yeah. Beliau besar. Saya mencoba aqua agriculture yang di bawah saya kasih ikan nila, kemudian yang di atas saya coba kembangkan tanaman-tanaman bukan tanaman sayur biasa. Kalau biasanya kan sawi, bayam, kangkung dan sebagainya. Saya coba kembangkan pegagan. Pegagan itu tanaman yang selama ini belum banyak dipikirkan orang, tetapi sebenarnya dia mengandung nutrisi yang luar biasa untuk otak. Pegagan itu seperti apa ya Pak? Pegagan saya nggak itu pernah lihat pegagan. Tanaman liar sebenarnya, tanaman liar yang dulu banyak tumbuh di sawah-sawah gitu, tetapi sekarang sudah mulai sulit dijumpai. Oh gitu. Ya, saya coba kembangkan itu, budidayakan itu
Karena kalau di sayur itu rasanya seperti bayam, tapi dia kandungan nutrisinya lebih tinggi untuk otak. Oh gitu. Saya juga dengar sekarang itu ini sayur kelor, Pak. Oh ya, Itu kan banyak diekstrak terus kalau di supermarket kan bener-bener mahal banget kan, Pak. Iya. Padahal saya nanam di rumah. nah, kelor juga. Kelor Jadi kalau mungkin tadi Mbak Mirna lihat di sana, saya bawa botol. Itu ekstrak 33 jenis tanaman. Mulai dari kelor, pegagan, tin, buah tin, kemudian daun tin, anggur, apel, kemudian ciplukan Ciplukan sekarang ya? iya kan juga Iya. mahal kan sekarang. Iya. Itu dia mengandung senyawa namanya witanolides. Witanolides itu senyawa yang bisa mengatur, memprogram pertumbuhan sel. Jadi kalau sel yang kebanyakan orang menjadi kanker itu biasanya, itu kalau ada witanolides itu dia akan Bisa direduksi. terkendali. Oh. Tapi kalau kurang sel dia akan ditambah. Pinter itu witanolides itu. Jadi itu udah menjadi sebuah minuman ya, Pak ya? Ya. Yang tadi ekstrak itu kan jadi minuman Diekstrak gitu ya? ya menjadi minuman, tapi hanya untuk kalangan sendiri, untuk teman-teman aja Oh sendiri. gitu. Jadi belum dijual bebas ya, Pak ya? Mungkin kalau dijual bebas juga mahal sekali ya harganya, Pak ya? Mudah-mudahan tidak. Sangat menarik sekali karena memang minuman-minuman sekarang kan lebih banyak yang dari herbal Ya. daripada yang sekarang kayak soda. Itu kan malah membuat kita jadi kayak nggak, apalagi lagi Ya, tadi COVID udah sekarang ya. udah nanya sama Pak Amal belum? Apa itu, Pak? Filosofinya kenapa saya tahan untuk bertani. Belum Jadi Pak. petani itu kan sekarang identik dengan pokoknya kalau petani itu miskin, kan gitu Iya. kan. Nah, Pak Amal ingin menunjukkan bahwa petani itu bisa kaya. Nah, saya ingin melengkapi apa yang dikatakan Mas Amal. Jadi kalau saya punya prinsip slow, SLOW. S-nya itu saya harus seneng dulu, saya harus sayang dulu. Kalau saya senang dengan tanaman, saya senang dengan anggur, ya saya akan lakukan SL, Ya. ya kan? Senang langsung. Saya senang sama Mbak Mirna, saya sayang sama Mbak Mirna. Misalkan ya, Iya. misalkan saya akan melakukan itu ya saya harus ngomong. Iya. Kalau saya nggak ngomong, Mbak Mirna kan nggak ngerti. Ya, harus ada tindakannya Iya, ya, kan Pak. bukan ya? dukun kan? Iya, iya benar, Pak. Nah, kemudian setelah saya lakukan, mulai saya O-nya saya olah. Saya harus mengembangkan seperti apa agar yang saya punya ini tidak sama dengan yang dimiliki orang lain. Coba kalau Mbak Mirna masuk ke sini, ada Prof Nanang, ada Pak Amal, ada siapa namanya? Mungkin siapa lagi ya? Pak Lukman. Teman-teman banyak. Kemudian ada saya. Iya. Yang kelihatan paling muda saya, pasti yang akan dilihat pertama kali saya gitu. Iya kan? Masuk semua orang bawa kucing, hanya satu orang yang bawa burung. Iya. Mana yang akan sampean lihat? Pasti burung. Kenapa Burung, kok kan? beda sendiri, Kenapa unik kok sendiri? beda sendiri? Iya. Nah, itu aku mulai mengolah. Jadi SLO. Olah apa yang harus saya kembangkan. Nah, kalau kemudian memungkinkan, saya akan jadikan sebagai wirausaha untuk usaha. Terus kalau nanti rugi gimana? Ya nggak apa-apa, kembali ke S yang pertama. Rugi ya nggak apa-apa, wong saya sayang, gitu kan. Yang Jadi penting kalau sudah mencoba dulu, kok menjadi Udah wirausaha nyoba, ya ya malah kan? untungnya gitu ya, Pak ya. SLOW. Saya sayang, saya lakukan, saya mikir gimana caranya, gitu kan, supaya menarik hatimu. Kemudian gagal, ya nggak apa-apa, wong saya sayang, kan gitu. Nah, iya, Pak, bener-bener. Prinsipnya sangat-sangat ini ya, Pak ya, Ya kan, menarik. Filosofi, menarik kan? Iya. Nah, Hati-hati. tapi ini nggak ada suaranya. Ya Iya, nggak Pak. apa-apa, ini tetap jalan. Tutup jalan. Oke, kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu ya, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri yang membuat Bapak awal tertarik Mas, oh ya, maaf. Mas, tertarik gitu, itu tuh apa, Mas? Kan padahal masih banyak bidang-bidang yang lain gitu yang mungkin bisa senang terus ntar diolah jadi wirausaha, kan nggak hanya di pertanian. Mungkin buat untuk Bapak Amal juga, kenapa di pertanian gitu, Pak? Kenapa nggak di bidang yang lain gitu? Ya saya bisanya itu. Oh ya, Kalau saya sebenarnya kecelakaan. oh, Mbak Mirna, Kecelakaan. Jadi kecelakaan itu begini. Saya itu mengajar di Fakultas Kehutanan. ya, Bidang saya ekonomi,
ekonomi sumber daya alam lagi. Dan saya adalah orang yang tidak suka tanaman. Sampai kemudian saya datang ke Papua, mengajari masyarakat Papua untuk bercocok tanam, masyarakat pribumi di 5 kabupaten, 3 Papua, 2 Papua Barat. Dan teman-teman di Papua itu setiap bertanya, dia tidak mau tahu. Pokoknya kalau bertanya, saya harus bisa jawab. Ya, yang ditanyain itu masalah pupuk, masalah tanaman, sayur, masalah tanaman buah, macam-macam. Dengan adanya itu, saya memaksa diri saya untuk memenuhi harapan mereka. Jadi kalau dia tanya, saya harus tahu. Makanya saya belajar mencoba, sampai akhirnya kemudian menjadi terbiasa dan sayang itu kan. Oh gitu. Jadi sebenarnya awalnya karena keadaan ya Pak ya, karena keadaan terpaksa jadinya suka. Iya, kalau misalkan di sini cowok semua, Iya. terus ada Mbak Mirna sendirian, kan itu dipaksa karena keadaan. Jadi Iya. nggak mungkin saya suka sama Pak Amal. Terpaksa harus ngomong sama sampean. Rob. Ya, karena saya juga sendiri ya berarti cuma keterpaksaan gitu ya Pak ya. Iya Pak, siap. Nggak cuk aja. Mungkin dengan pertanyaan lain seperti kira-kira menurut Bapak itu kan sedikit ya Pak yang mengembangkan inovasi dalam tumbuhan gitu ya Pak. Itu sangat bermanfaat sekali nggak sih Pak untuk kalangan-kalangan milenial seperti saya, kan cenderung cuek ya Pak dengan yang kayak gitu, dengan ngapain juga udah ada pakarnya kok, ngapain juga aku ngembangin lagi, udah ntar tinggal nikmatin hasilnya gitu. Kalau menurut dari sudut pandang Bapak itu, pandangan seperti itu tuh gimana sih Pak? Bukannya malah kalangan milenial tuh harusnya malah ikut terjun juga supaya tahu, supaya nggak cuman menikmati aja gitu Pak? Ya, jadi kalau menurut saya ketika orang melihat bangunan ini dari depan, ketika ditanya rumah ini punya berapa pintu, orang akan ngomong 1, ya kan? Yeah. Kemudian dilihat dari samping sana, ada berapa pintu, nggak ada pintunya. Jadi ini barang yang sama bisa dilihat dari berbagai macam sudut. Contoh, kalau petani itu kotor, kalau petani itu repot, harus nyiram, harus memberi pupuk, macam-macam. Kerjaannya berat. Kaum milenial harusnya berpikir seperti lokasi saya yang di Wedomartani sini ya. Iya. Ada kebun anggur. Itu saya bisa kontrol hanya dari HP saya. Apakah saya perlu menyiram atau tidak? Apakah saat ini siang ini suhunya berapa? Apakah kemudian unsur haranya cukup atau tidak? Kalau cukup, saya tinggal pencet, dia menuang di tower, kemudian otomatis dia berputar. Berarti semuanya udah modern ya Pak ya, alat-alatnya. Udah dipantaunya dari HP aja bisa gitu. Iya kan biasa, Cah Nom kan. Oh begitu. Yes, iya Mas. Nah, Cah Nom kan begitu. Jadi harus berpikir, mungkin objeknya sama, objeknya pertanian. Tapi kalau kita bisa efisien, orang itu sering masalahnya tuh nggak sabar. Iya. Pengen dapat Hasilnya cepat. cepat. Dikasih terus pupuk, misalkan pupuk sintetis. Nenek moyang kita dulu tidak pakai pupuk sintetis. Tuhan itu sudah menciptakan pasukan untuk kita. Pasukan pembajak itu cacing. Iya. Pasukan pemasak tanaman itu mikroba. Pak Amal mengembangkan pupuk-pupuk organik yang harganya terjangkau. Tetapi orang mindsetnya kalau nggak pupuk kimia, padahal dulu juga kan dipupuk panen. Iya. Nggak Makanya ada sekarang, pupuk kimia. aduh rugi, kenapa terjerat utang dan sebagainya, karena ingin cepat dapat hasil, tanah dikasih pupuk sintetis terus, strukturnya berubah menjadi padat, cacing mati, mikroba berkurang, akhirnya hasil panen turun. Kalau mau tinggi, pupuknya harus lebih banyak lagi, gimana bisa untung? Iya benar. Karena Gitu kan? jadinya lebih banyak bahan yang di sana, lebih banyak uang yang dikorbankan, tapi hasilnya kadang- Dan kaum milenial itu kan seharusnya mikir begitu, wah gimana ya caranya membuat pupuk yang sekali dikasih terus bisa bertahan 8 bulan, atau bagaimana bisa menanam di musim kemarau, ada water safe, buat seperti gel itu yang kemudian kalau
Sekali dia kena air, dia bisa bertahan sampai 8 bulan. Artinya kita bisa menanam di musim kemarau. Iya. Nah, itu kan potensi yang luar biasa. Ya sebenarnya potensi luar biasa, tapi semuanya dipikir secara instan. Iya. Gimana aku ngomong gini kamu agak kagum kan sama saya? Iya, saya jadi kagum terpukau saya, Mas. Karena memang semua itu serba instan, nggak mau menikmati, tidak menjalani prosesnya, tapi mau menikmati hasilnya. Nah, salahnya di situ. Karena saya sendiri kadang juga gitu Pak, nggak hanya dalam hal kayak gitu. Kadang kan pengennya belajar mata kuliah A, pengennya cepet bisa, padahal nggak baca tuh materinya kayak gimana. Sekarang gini Mirna, masuk akal nggak kira-kira? Aku nggak pernah berproses mendekati kamu, terus aku berharap kamu jadi pacarku, mungkin nggak? Sangat tidak mungkin Sangat Pak. nggak mungkin kan? Nikmati aja prosesnya. Masalah kamu nggak jadi pacarku, No problem, udah Pak. pasrah, itu takdirnya. Gitu. Tapi aku menikmati prosesnya. Iya benar-benar Pak. Terus no. Terus Ya, kayak no, gitu lah. bro. Di Terus semua no. bidang sebenarnya, bukan cuma di pertanian. Bukan cuma di pertanian, peternakan pun seperti itu. Kemarin orang bilang, ngapain? Cus, ngurusin ternak ayam petelur. Orang lupa, iya, untungnya kan cuma 100 rupiah per telur. Iya, 100 rupiah per telur. Tapi setiap hari Ya, kali rugi. sekian puluh ribu telur. Bersih, jangan dikira hanya 2 kandang. Kemarin isinya 6.000 ayam. Pada saat kemarin harga telur per kilo 21.000, Iya. hasil net itu 72 juta rupiah. Bersih. Karena orang mandangnya hasil untungnya cuma 100 ya Pak. Cuma 100 perak, kalinya dia nggak tahu. Iya, kalinya nggak tahu. Terus makannya apa? Tak kasih makan daun kelor. Terus kemudian supaya kotorannya tidak berbau, saya buat mikroba sendiri, campur mikrobanya Pak Amal, saya nyemprot, kotorannya nggak berbau. Jadi mau buat kandang ayam di perumahan pun nggak masalah. Inovasi bukan Pak Amal? Iya toh? Semakin terpukau Mirna, sampai Iya, salah saya- ngundang saya ke sini. Iya. Jadinya gimana? Saya juga bingung Pak. Sama-sama memukau hati saya soalnya Pak. Saya juga waktu itu pernah sih Pak, kan di rumah ada kelor ya. Saya itu cuman pingin, jujur dalam pandangan saya hanya cuan. Jadi saya lihat di supermarket itu hanya seplastik itu tuh harganya sekitar 30.000. Terus saya mikir loh, di rumah aja tetangga pada minta nggak masalah. Terus saya leler-lelerin lah. Terus akhirnya dari sana waktu udah banyak sekali saya ambilin, terus saya jemur. Kan biasa habis dijemur, terus yang penting nggak berjemur bisa jadi ekstrak itu kan Pak. Iya. Tapi ternyata keahlian saya nggak sampai di situ Pak. Saya jemur, besoknya malah berjamur. Jadi kayaknya tangan saya nggak berbakat gitu Pak buat ekstrak-ekstrak kayak gitu. Oke, Mirna. Jadi Mirna pernah tahu minuman 7 Up? 7 Up yang kayak Sprite itu. Iya. 7 Oh, iya, 7 Pak. Up. 7 Up. Itu yang menikmati hasilnya. Itu bukan penemunya. Yang menikmati hasil keuntungan besar 7 Up itu bukan penemu soda. Kenapa? Karena dia sampai langkah ke-6, 1 Up, 2 Up, 3 Up, itu dia memutuskan untuk berhenti. Kemudian ada orang nemu 6 Up ini, dia buat inovasi, dipasarkan dalam nama 7 Up. Jadi yang namanya orang itu tidak bisa dikatakan gagal sampai dia berhenti untuk mencoba. Jadi kalau jamuran, coba lagi. Gagal? Enggak, masih nyoba kok. Gitu. Coba terus. Dan pasti nanti akan ketemu. Berarti Udah deh, percaya deh. di sana saya harus belajar sama Mas Picus ya Nah. Pak, untuk nggak menyerah gitu, berbagai usaha dicoba ya Pak. Ya, dan biasanya yang jadi masalah itu adalah nanti hasilnya sudah dapat kan, sudah nggak jamuran nih, ore gitu kan, udah seneng. Tapi kok nggak laku ya? Nah, tantangan berikutnya, menyerah nggak kamu dalam pemasaran? Kalau kata Pak Amal, orang itu belum bisa dikatakan sebagai seorang marketing sejati sampai dia merasa tidak punya malu. Setiap orang ditawarin, Iya. ditolak, tawarin lagi, ditolak. Saya pernah begitu soalnya, ditolak 4 kali oleh satu perempuan, dan yang kelima akhirnya dia jadi pacar saya. Wah, akhirnya itu setelah berapa Akhirnya. tahun lamanya mungkin ya Pak ya. Oh, no, hitungan bulan. Betapa hebat ya.
ditolak tetap aja sehat kok gitu. Itu kiat-kiatnya gimana Pak? Kan biasanya kalau udah ditolak udahlah cari yang lain, banyak kok pilihan-pilihan yang lain gitu. Mungkin tanaman kan banyak pilihan ini, tanaman ini nggak bisa tanaman lain gitu Pak. Kan kiat-kiatnya beda nih, mungkin harus ini itu, perkara pemasaran. perkara pemasaran itu disiplin ilmu yang berbeda. Orang-orang seperti profesor seperti ini di kampus tidak akan paham. Karena begini, pasar itu seperti perempuan. Pasar itu ingin diperhatikan. Ya. Cara memperhatikan pasar itu bagaimana? Cukup didengarkan dan ditanya. Jangan pernah mendikte pasar. Misalnya begini, setelah sekian tahun saya belajar berbisnis dan dengan berbagai kekalahan, saya bisa akhirnya dapat pelajaran begini. Selling is not telling. Selling is listening and asking. Kalau cowok banyak kali ngomongnya, apalagi dicerita, aduh IP ku semester ini 4, itu ceweknya muntah. Iya, cenderung pamer itu cowoknya ya Pak ya. Jadi pasar pun seperti itu. Pasar ingin didengar, ingin diperhatikan. Walaupun kadang-kadang pasar ini menjengkelkan kita sebagai produsen. Pas kita ngomong produk bagus gitu, tiba-tiba ceweknya ngomong, aduh pensil alis saya ketinggalan. Itu kan menjengkelkan banget, tapi Iya. harus sebagai seorang sales itu harus mau mendengarkan. Iya. Kira-kira seperti itulah pasar. Jadi orang-orang kayak Prof. Picus nggak akan paham itu. Gitu. Ya. Tapi dia memproduksi paham, berkreasi paham. Tapi urusan sales Itu saya lebih serahkan ke prefer. Pak Iya. Amal. Dan kalau sudah seperti itu Mbak, sorry saya nyambung ya, kalau sudah seperti itu tadi beliau mengatakan kan, ketika ada seorang cowok yang mengatakan IP saya semester ini 4, ceweknya akan muntah kan. Iya. Nah begitu Mirna dengar, Prof. Picus nggak akan paham, yang paham sales urusan saya, muntah juga. Jadi gitu. Jadi sebenarnya gini, Kena juga Pak iya, akhirnya Pak. beliau pernah memuji saya. Pada suatu saat saya jualan kain batik. Saya jualan kain batik dan jualan di sosial media. Saya bilang, Anda jangan beli kain yang saya jual. Loh, kenapa begitu Pak? Anda jangan beli kain yang saya jual. Kenapa? Pasti harganya mahal. Saya bilang gitu. Kualitasnya jelek lagi. Kalau beli kualitas yang bagus dengan harga yang murah, itu udah biasa. Saya jualan harga mahal, kualitas jelek. Jadi Anda jangan beli kalau uang Anda sedikit. kembalikan ke topik. Nah, Pak Amal mengatakan begitu. Wah, ini teknik pemasaran yang saya baru tahu. Renal Kasali aja mungkin pusing, kata dia. Dia memuji saya tapi tidak mau mengakui aja di sini. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin yang saya tangkap itu antara Mas Picus dan Pak Amal itu saling melengkapi sebenarnya Pak. Jadi kalau menjalankan suatu bisnis itu pasti akan klop sekali. Oh, enggak Mirna, enggak bisa gitu. Saya sama Pak Amal enggak bisa saling melengkapi. Saya sama Pak Amal itu bersahabat. Yang melengkapi saya itu kamu. Wah gitu ya, siap Pak, terima kasih banyak. Jadi teman-teman bisa kita tangkap juga ya. Jadi karena saya termasuk generasi milenial juga dan tamu-tamu yang saya undang sekarang itu merupakan orang-orang pertanian, kita tuh jangan memandang rendah petani, dan petani itu memiliki fungsi yang sangat penting. Kita juga bisa berinovasi dalam berbagai jenis tumbuhan, itu tuh juga cuannya banyak kok. Jadi seperti itu. Mungkin kita jumpa lagi lain kali. Saya kembalikan ke home band. Terima kasih. Sudah ya. Habis ini closing statement kan tetap lenggah di situ. Memang sayangku terlalu dingin dalam
Aku juga begitu. Maafkanku yang selalu membuatmu terlalu lama menunggu, hingga akhirnya kau pergi tinggalkan aku. Perlahan engkau pulang jauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Jika harus meninggalkan diriku untuknya, tak rela kau jalannya. Memang salahku terlalu dingin denganmu, terlalu mendiamkanmu. Kau yang selalu memperhatikanku, dan sebenarnya aku juga begitu. Maafkanku yang selalu membuatmu terlalu lama menunggu, hingga akhirnya kau pergi tinggalkan aku. Perlahan engkau pulang jauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Jika harus meninggalkan diriku untuknya, tak rela. Hancur acara ini. Perlahan engkau pulang jauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Jika Kamu tadi harus nyium aku ya? meninggalkan diriku untuknya, tak rela. Harusnya nanti setelah Pak Mar pergi, aku duduk di sini. Nah, minta biar imbang. Ya. Terima kasih kakak-kakak home band. Nah teman-teman di sini mungkin bapak bisa sambil nikmati hidangannya supaya nggak seret. Ya. Monggo pak. Nah teman-teman dari obrolan kita tadi banyak hal yang bisa kita petik dari sponsor pak, dari Luxi Kopi ya. Luxi Kopi. Banyak yang bisa kita petik. Jadi seperti tadi yang saya bilang juga, kalau di generasi milenial itu nggak cuman bisanya hal-hal yang instan doang yang dilakuin. Coba deh kita gali potensi kita, nggak cuman di hal-hal sosial media, kita bisa terjun langsung loh ke pertanian ataupun ke bidang-bidang lainnya, menggali potensi kita supaya kita nggak cuma taunya itu aja. Ternyata banyak banget kan hal yang tadi kita dengar, inovasi tanaman tadi dari agrokulturnya, lalu juga dari Pak Amal malah mau ini 7.0 ya Pak ya? Ya 7.0 melebihi 4.0. Ya. Seperti itu. Jadi buat kalian yang penasaran dengan pertanian ataupun dengan inovasi dalam tumbuhan itu, kalian bisa kepoin
sosial media bapak-bapak ini, Mas Picus dan Pak Amal. Seperti itu, mungkin kita jumpa di lain kesempatan.